Beberapa tahun terakhir, motor listrik dengan berbagai model itu telah terlihat di jalanan. Pemerintah itu seolah-olah memberikan karpet merah kepada produsen atau produksi motor listrik nasional. Asal Anda tahu saja bahwa produsen dari motor listrik saat ini itu sudah ada 59 produsen, di mana targetnya itu bisa mencapai 1,6 juta unit per tahunnya. Berbagai macam stimulus telah diberikan oleh pemerintah seperti subsidi dan juga insentif untuk mendorong pengkonversian motor bahan bakar minyak ke motor listrik, seperti subsidi sebesar 7 juta rupiah dan juga pajak yang rendah untuk kendaraan listrik. Tapi tetap saja pembelian motor listrik di lapangan masih kurang masif. Dan fakta ini menimbulkan pertanyaan, siapakah yang diuntungkan dari insentif dan juga subsidi yang diberikan pemerintah ini? Berbagai jurus dilancarkan pemerintah untuk mendorong percepatan transformasi motor BBM ke motor listrik. Pemerintah terus menggenjot ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Seluruh instrumen dari hulu ke hilir disiapkan. Hingga kini, sudah ada 59 produsen motor listrik dan 5 produsen mobil listrik di Indonesia. Sementara, produsen baterai berbasis listrik pertama di Asia Tenggara juga sudah dibangun di Indonesia sejak tahun 2021. Pabrik kongsian PT Hyundai dan LG Indonesia ini targetnya beroperasi Juni tahun ini. Celakanya, meski sistem di hulu atau produsen terus dikebut, namun sistem di hilir untuk konsumen belum mumpuni. Sebut saja fasilitas pengisian daya baterai listrik yang hingga kini masih jarang ditemukan. Per April 2024, baru terdapat 1.299 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di 892 lokasi di seluruh Indonesia. Kalau saya pribadi, sejauh-jauhnya saya jalan, saya pasti ngukur rutenya dulu, Kak. Jadi kayak untuk jalur-jalur tertentu yang sekiranya SPKL itu bermasalah atau nggak dapat SPKL, saya nggak melewati situ, lebih baik muter lebih jauh, yang penting ada tempat charging. Karena kayak di Pantai Selatan, itu susah, jalur Pantai Selatan. Kayak kemarin saya bawa mudik ke Jawa Tengah ini, alhamdulillah aman. Orang sudah memantapkan diri untuk beli kendaraan listrik, berarti dia harus korban secara waktu. Dan motor listrik itu bukan kendaraan sebenarnya bukan untuk orang yang suka trip jauh. Kalau dia mengejar waktu, itu trip jauh nggak bakal bisa pakai kendaraan ini. Pengamat transportasi Joko Setiowarno menilai, kebijakan pemerintah salah kaprah ketimbang memproduksi motor listrik baru. Mestinya mendorong konversi motor BBM menjadi motor listrik. Ya tadi karena dia kalau menengah ke bawah, keterbatasan uang ya, kecuali motor lamanya dijual, ada yang mau beli kan, mungkin mereka tertarik. Ya mungkin mereka lebih tertarik dengan konversi. Konversi itu justru bisa jumlah tidak menambah, cuman dia kan ada tidak dengan uang baru lagi, cukup kendaraan yang lama itu yang lebih tertarik buat mereka ketimbang membeli yang baru. Sementara kebutuhan itu kan ada kebutuhan lain yang mereka harus dibelanjakan. Di dunia ini yang banyak menggunakan motor tuh cuma 4 negara aja itu ngomongin motor: Cina, Indonesia, Vietnam, Thailand. Di Eropa tuh nggak ada tuh motor mereka, jarang sekali. Mereka naiknya angkutan umum gitu kan, atau mobil pribadi sudah. Jadi mereka nggak menggunakan motor. Memang kemarin itu kan ada studi atau kajian katanya studi mereka ke Eropa kan, Kementerian Perindustrian. Ya, tapi kembali lagi di sana mengembangkan di situ pada mobil sebenarnya, bukan motor. Mobilnya yang dikembangkan. Dan kita kan karena banyak motornya, mungkin di kita motor lebih baik konversi itu yang lebih tepat ketimbang penjualannya harus dipaksakan, tapi ternyata nggak menarik juga gitu ya. Atau penjualan itu diberikan pada daerah-daerah yang sulit BBM. Ketahanan energi dan konservasi selalu disebut-sebut pemerintah menjadi alasan pentingnya transformasi kendaraan berbasis BBM ke baterai. Selain itu, juga untuk mendorong hilirisasi tambang nikel yang berlimpah di dalam negeri.
Presiden itu sudah memberikan arahan bahwa kita harus very kompetitif. Jadi kalau lawan kita, katakanlah misalnya negara A, ya memberikan 100, kalau perlu kita kasih 110, supaya kita menang. Memang jangan melihat satu saat aja, tapi lihatlah kita membangun ekosistem mobil listrik. Karena kalau tanpa ada membangun mobil listrik di Indonesia, maka mimpi kita untuk mendapat lithium baterai itu tidak akan kejadian. Kita hanya berhenti sampai pada prekursor atau katot saja. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan. Jadi kalau ada orang melihat, kenapa kita kasih tadi bantuan negara atau insentif tadi seperti itu, ya untuk ngambil itu. Once itu kita ambil, kita menjadi produser mobil listrik, motor listrik yang sangat kompetitif di dunia. Kenapa? Karena mulai dari hulu ke hilir kita punya. Konsumen disuntik iming-iming subsidi harga pembelian hingga 7 juta rupiah per unit. Namun angka penjualan tak kunjung memenuhi target. Meski syarat subsidi pembelian terus dipermudah, namun motor listrik tak juga dilirik. Sementara dari sisi produsen, sederet insentif diberikan baik untuk produksi maupun penjualan. Kalau yang saat ini kan baru yang disetujui kan baru untuk 2 tahun. Tahun ini adalah tahun terakhir. Nah, kita harapkan pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan subsidi ini.